Ya, jadi kalau bagaimana cara menghasilkan energi listrik, saya nggak akan bicara secara detail ya, secara teknis ya, umum saja yang mudah dipahami. Intinya kalau energi listrik yang dihasilkan dari TPA itu adalah dengan mengkonversi terlebih dahulu. Jadi di TPA itu setelah sel ditutup, ya pasti akan menghasilkan namanya biogas. Ya, biogas itu dia sifatnya mudah terbakar, ya. Atau dapat terbakar karena ada kandungan metan. Nah, kandungan metan ini sebenarnya yang menjadi potensi energi. Karena kalau biogas itu biasanya secara umum prosentasenya secara kasar ya 50 sampai 60% gas metana, sisanya ada CO2 ya. 1% itu H2S, gas-gas kecil lainnya ya. Nah, yang menyebabkan dia bisa dibakar itu karena ada metannya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan langsung biogas yang ada yang dihasilkan dari TPA itu untuk listrik, maka harus mengalami beberapa tahapan dulu supaya sulfurnya hilang, karena sulfur itu sifatnya korosif ya, ada H2S nya tadi ya. Dia kalau masuk ke pipa otomatis secara jangka waktu lama dia pipanya akan berkarat dan lain sebagainya. H2S nya dikeluarkan, H2O nya juga pasti ada, air dikeluarkan, kemudian CO2 juga ya, sehingga yang dihasilkan itu gas metana yang mendekati 100% supaya nilai kalorinya tinggi. Jadi kalau mau diubah ke energi listrik itu nilai kalorinya harus yang tinggi. Kalau pakai biogas biasa yang metannya hanya 50-60% nggak akan efektif. Ya, nanti habis energinya untuk karena kandungan kalorinya yang rendah. Ya. Jadi harus diubah dulu melalui proses purifikasi namanya. Artinya gas-gas yang sifatnya tidak mudah terbakar dibuang dulu. Jadi tinggal metannya. Baru nanti setelah itu dikonversi dengan menggunakan apa? Genset. Jadi sudah ada genset ya yang memang dirancang ya di beberapa TPA di Jawa Timur, saya kira mereka sudah punya, sehingga bisa mengubah dari gas metana yang dihasilkan tadi yang sudah dipurifikasi ya biogasnya menjadi listrik. Nah, listrik ini yang bisa digunakan. Kira-kira berapa volume sampah yang dihasilkan? Tergantung dari komposisi sampahnya. Karena komposisi sampah itu akan mempengaruhi jumlah konsentrasi metana yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi kalau di kita TPA-nya karena nggak dipilah ya, masih sampah campur mixed waste ya, yang prosentase organiknya itu ada yang kadang 70, 60 ya, atau 75 dan sebagainya, di tiap TPA berbeda-beda, maka mempengaruhi prosentase dari gas metananya, dari gas metana di biogas ya. Jadi kalau dibilang berapa banyak volume sampah tergantung dari karakteristik sampahnya ya, karena nanti itu biogasnya yang akan dihasilkan ya akan terlihat konsentrasi metannya, semakin tinggi biogramnya dia cenderung semakin banyak metana yang dihasilkan. Kemudian juga proses pengurangannya, kalau dia benar-benar tertutup ya, tidak ada aerasi, tidak ada oksigen yang masuk, dia benar-benar terfermentasi, itu juga akan menghasilkan gas metana yang cukup tinggi ya. Jadi tergantung, tapi biasanya setiap biogas yang dihasilkan ya, kalau belum dipurifikasi ya, itu menghasilkan sekitar 4,7 kWh, setara ya 1 meter kubik biogas itu setara dengan 4,7 kWh, sekitar atau 5 kWh. Tapi kalau sudah dipurifikasi ya, artinya gas metananya, maka akan menghasilkan sekitar 11, sekian ya kWh ya. Otomatis akan naik karena metananya sudah mendekati metana murni, bukan lagi yang biogas campuran antara CO2, H2O dan gas metana seperti itu. Nah, investasinya berapa? Itu saya kurang tahu karena saya nggak pernah mendirikan pembangkit tenaga sampah ya, dan tergantung teknologi yang digunakan ya, pasti akan berbeda. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan teknologi dari Cina, dari Korea atau dari Jerman ya, seperti itu.